Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan melupakanmu. Setiap detik dia memanggilmu saat kamu lakukan ini. Ada orang yang setelah berpisah, dia menghilang. Tidak menggunakan media sosial. Tidak terlihat apa yang dia kerjakan, apa kiprahnya pada saat ini. Ya. Apa yang terjadi pada mantannya yang sudah meninggalkan dia? Mantannya akan betul-betul melupakannya atau melupakannya begitu saja. Ya. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki sesuatu yang bisa diamati, yang bisa dilihat terus, yang bisa diperhatikan oleh mantan, maka secara alamiah mantan akan terus melupakan kita. Ya. Jadi tidak betul-betul lupa artinya memori tentang kita betul-betul hilang. Tentu dia tetap kenal kita, tetap ingat ya. Tetapi rasa, harapan, getaran, gemetar ketika ketemu dan seterusnya itu sudah hilang. Ya, artinya kalaupun suatu saat nanti misal ada acara reuni sekolah, reuni kampus, kita ketemu dengan mantan, dia mungkin merasa biasa-biasa saja. Ya. Tetapi ketika kita lakukan hal ini, misal ada acara reuni nih, reuninya masih 2 bulan lagi. Kan biasa tuh kalau acara reuni, undangannya jauh-jauh hari, sudah harus bayar iuran dan seterusnya itu. Nah, itu dia sudah deg-degannya sejak 2 bulan yang lalu, karena dia akan bertemu dengan seseorang yang istimewa di masa lalunya, dan orang itu tetap spesial hingga hari ini. Tidak hanya bagi dia, tetapi bagi semua orang. Nah, apa yang harus dan bisa kita kerjakan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama Nah, jadi orang akan merasa sangat menyesal tidak bersama kita ketika di dalam proses perjalanan hidup kita ke depannya, kita kan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan nanti. Orang akan menyesal, mantan akan menyesal tidak memilih kita ketika dia melihat dalam perjalanannya kita adalah seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih keren, diinginkan oleh semua orang di dalam perjalanan waktu. Tetapi ketika di dalam perjalanan waktu kita menjadi seseorang yang kualitasnya lebih rendah daripada seseorang yang dulu bersama dengan mantan, maka justru mantan akan bersyukur tidak bersama dengan kita lagi. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Seluruh kesempatan yang ada, seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita
kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, Allah memberikan kepada kita waktu sehari semalam 24 jam. Ada orang yang memanfaatkannya untuk belajar, untuk bekerja. Istirahat tentu dibutuhkan. Ya, waktunya menjadi begitu efektif, menjadi begitu manfaat, sehingga dia menjadi seseorang yang dikenal luas, seseorang yang bermanfaat ilmunya, seseorang yang menjadi contoh, ya, oleh begitu banyak orang. Bahkan saking orang ngefans kepada dia, ya, nama mereka diabadikan menjadi nama dari anak-anak, dari orang-orang yang ngefans kepada mereka. Ya, itu saking dia memberikan manfaat yang luas, sehingga begitu banyak orang yang mengidolakannya. Ya, tetapi ada orang yang memanfaatkan waktu 24 jam itu untuk istirahat, oke, tetapi setelah istirahat dia lebih banyak santainya, lebih banyak merenungnya, lebih banyak berhayalnya, sehingga waktunya menjadi tidak manfaat. Dia menjadi biasa-biasa saja, seseorang yang kurang manfaatnya, seseorang yang tidak dikenal luas. Ya, nah, ini pilihan kita. Kita mau memilih yang mana? Ya, kita mau memilih menjadi seseorang yang manfaat, yang dikenal luas, yang diidolakan oleh begitu banyak orang, atau menjadi orang biasa-biasa saja. Tapi satu hal, bahwa mantan tidak akan pernah menyesal tidak bersama kita ketika kita di dalam perjalanannya menjadi orang yang biasa saja. Mantan akan menyesal kehilangan kita, akan menyesal tidak pernah memilih kita lagi, karena kita menjadi seseorang yang sangat bermanfaat, menjadi seseorang yang dikenal luas, menjadi seseorang yang diidolakan oleh begitu banyak manusia. Ya, nah, zaman sudah berubah, ya. Kalau dulu orang mau memberikan manfaat, itu hanya bisa dengan mengandalkan media-media, ya, yang sudah ada. Agar ilmu kita bermanfaat, kita menulis di surat kabar, dan itu sulitnya luar biasa. Ya, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menulis di surat kabar. Agar ilmu bermanfaat, orang bicara melalui televisi, dan itu juga sulitnya luar biasa. Tetapi zaman sekarang, semua orang bisa punya medianya dengan media sosial, dengan Facebook kah, dengan Instagram kah, dengan WhatsApp kah, dengan Telegram kah, dengan Twitter kah, dengan YouTube kah, dan seterusnya. Ya, sehingga semua orang merasakan, ya, manfaat dari pengetahuannya, merasakan manfaat dari kehadiran dirinya. Ya. Nah, karena itu kita ini kan semuanya menggunakan media sosial. Gunakan media sosial agar kita menjadi seseorang yang terus bermanfaat, ya. Dan disitulah mantan akan terus ingat kepada kita. Semakin luas, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, semakin sering mantan memikirkan kita. Ya, setiap saat dia membicarakan kita, mungkin dengan teman-teman kuliahnya dulu, setiap saat dia selalu memanggil kita, menyebut-nyebut nama kita. Ya, karena itu jadi seseorang yang bermanfaat. Ya, dan orang yang bermanfaat adalah orang-orang yang mudah di dalam menemukan jodohnya. Karena semua orang di zaman sekarang ingin memiliki pendamping hidup yang populer, yang terkenal, yang kaya, yang manfaat.
ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, ya, dengan segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat waktu kita gunakan sebaik-baiknya untuk berkarya. Nikmat sehat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekerja. Dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Maka nikmat itu akan berlipat ganda datang kepada kita. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, demikian yang Allah ajarkan kepada kita. Mari kita menjadi orang yang bersyukur dengan cara memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.